Jumpa lagi dengan saya Karyadi di channel Karata Tekno, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi dari Microsoft Word kita, dan kali ini kita akan belajar cara membuat surat di Microsoft Word. Seperti apa caranya? Simak terus. Oke, langkah yang pertama yang pastinya teman-teman langsung buka Microsoft Word-nya. Ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya atau tutorial sebelumnya. Kita akan membuat surat di Microsoft Word. Kali ini kita akan membuat surat seperti ini ya, atau surat keterangan. Seperti ini. Ini surat keterangan yang formatnya sudah saya buat sebelumnya, dan ini perlu saya jelaskan bahwa ini hanya sebagai contoh. Jika ada nama atau hal-hal yang lain yang mungkin kebetulan sama, itu hanya kebetulan saja. Abaikan isi dari suratnya, karena kita di sini bukan belajar EYD atau bukan belajar format penulisan sebenarnya, tapi di sini kita hanya belajar membuat surat di Microsoft Word ya. Kita akan membuat polanya sama seperti yang digambar ini. Oke. Ini Word-nya saya minimize aja ya. Saya minimize tadi di sini. Kemudian gambar dari contoh suratnya juga saya minimize. Jadi kita bisa lihat dua-duanya. Oke, yang pertama kita akan buat surat keterangan ini ya. Kita ketik aja surat keterangan. Nah, kalau saya biasanya kalau membuat format seperti ini langsung ketik aja dulu isinya ya. Sementara pengaturan-pengaturannya nanti ke geser kanan, ke tengah, ke kiri itu nanti ya. Yang penting semua isinya atau ketikan ini, teks ini kita ketik aja dulu sembarangan tanpa memperhatikan letak-letaknya. Ini nanti ya, setelah kita ketik semuanya nanti akan kita rapikan dia. Oke, ketik aja seperti biasa semuanya. Surat keterangan, enter, nomor, tik 2, 120. Ini cepat aja ya. I 1 Romawi, kemudian KT, kemudian 2021. Oke, langsung kita ketik aja yang bertanda tangan di bawah ini, kepala sekolah negeri. Di sini tidak saya sebutkan nama sekolahnya, jadi teman-teman bisa titik-titik aja seperti ini. Dan kecamatan, kabupaten, atau kota, titik-titik. Dengan ini menerangkan bahwa titik 2 ya, langsung ketik aja nama lengkap, kemudian enter. Abaikan aja dulu isinya, kemudian NISN, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, nama orang tua, enter, alamat. Nah, kita enter lagi. Kemudian benar. Nama yang tersebut di atas merupakan peserta didik kelas 9 ya. Peserta didik kelas 9 Romawi dalam kurung 9 SMA negeri. Nah, titik-titik nanti teman-teman bisa isi aja. Dan saya juga perlu jelaskan bahwa ini hanya sebagai contoh formatnya, bukan format baku. Jadi teman-teman jangan menggunakan format ini sebagai format kalau teman-teman membuat surat yang sama seperti ini ya. Pasti masing-masing instansi itu punya format penulisan surat ya tersendiri. Jadi ikuti aja, dan ini hanya sebagai contoh. Sejak tanggal, misalnya tanggal 23 September 2020. Oke, pada tahun ajaran 2020 2021. Oke, seperti ini. Kemudian titik, enter. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.
dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, titik. Nah, kemudian di bawah ini nanti ada nama kota atau kabupatennya. Ini saya buat Banda Aceh. Kemudian tanggal 1 Oktober 2021 misalnya. Kemudian kepala sekolah. Nah, ini nama kepala sekolahnya. Ini misalnya ya, sebagai contoh aja. Kemudian NIP-nya di sini. Oke. Oke, kita akan buat formatnya sama dengan ini. Sekarang baru kita buat pengaturannya. Ya. Yang pertama kita lihat di atas surat keterangan. Surat keterangan ini dan nomor ini posisinya ada di tengah-tengah. Berarti ini kita buat di tengah. Nah, oke, udah ada di tengah. Nah, teman-teman juga bisa melihat lagi atau mengikuti lagi tutorial sebelumnya, video-video tutorial sebelumnya. Oke, kemudian ini kita blok ya. Kemudian kita kasih garis bawah. Kemudian ini juga. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu jauh nih ya. Ini sudah terlalu jauh nih. Jadi caranya di stylenya kita ambil yang kita blok dulu. Kita ambil yang no space. Dia akan kembali lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita akan kembali lagi pengaturannya ke tengah. Kemudian kita kasih bold dia. Yang atasnya kita kasih garis bawah. Kemudian yang ini kita kasih stylenya, font stylenya kita kasih italic. Oke, seperti ini kira-kira. Ini bisa kita kasih kecil, kita perkecil hurufnya seperti ini. Oke, kemudian ini ada satu enter ya, ada satu spasi buka ke bawah. Oke, dua aja, kita buat dua aja di sini. Kemudian yang bertanda tangan dua ini udah pas posisinya. Nah, untuk data dari siswanya ini kita bisa enter aja di sini. Enter, kemudian ini juga enter antara data dengan pernyataan di bawahnya lagi. Kemudian, nah ini yang jadi permasalahan berikutnya. Ini kalau kita buat spasi, ini kebanyakan bagi pemula yang baru belajar Word, ini menggunakan spasi ya, nama lengkap, kemudian spasi, kemudian titik 2, spasi lagi, misalnya Budiman. Ini kita coba dengan cara ini. Kemudian di bawahnya, kita geser mouse-nya ke bawah. Nah, spasi lagi misalnya. Saya kasih titik 2, kemudian nomornya 09875 miring 4321123. Ini sebagai contoh. Oke, kemudian di bawahnya misalnya saya kasih spasi lagi, ya, titik 2 lagi. Nah, Banda Aceh 20 Januari 2004. Nah, nih, kita coba dengan yang data 3 ini aja dulu. Ya, kita lihat apa yang jadi permasalahan kalau kita menggunakan spasi. Langsung kita bisa lihat ya, tidak rapi. Hasilnya tidak rapi. Nama lengkap titik 2-nya di sini, sementara NISN-nya titik 2-nya di belakang karena space dari jumlah karakternya berbeda. Ini bisa kita siasati dengan kita backspace dulu ya, kita hapus. Nah, dengan tekan tombol tab di keyboard, tombol yang sebelah kiri, tab sekali, kemudian lihat sejajar nggak dengan data-data yang lain. Ya, ini belum, kita tab sekali lagi karena tanggal lahir, tempat tanggal lahir ini terlalu panjang dia ya. Oke, kita tab lagi sekali lagi. Nah, di sini baru aman. Oke, titik amannya di sini. Yang ini juga kita backspace dulu. Kita kembali lagi ke posisi sebelumnya. Kemudian kita tekan tab di keyboard. Kalau belum sejajar juga dengan yang nama lengkap ini, ya, belum rapi juga, tekan tab sekali lagi. Oke, dia otomatis akan mengikuti yang di atas. Yang tanggal lahir juga gitu, kita backspace dulu, kita kembali ke posisi sebelumnya, tekan tab sekali. Nah, kalau memang udah sejajar, kemudian kita lanjutkan lagi yang di bawahnya, kita tab aja, kita kasih titik 2 lagi, kemudian spasi, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian bawa kursor lagi ke bawah, tekan tab lagi, kalau udah sejajar, tekan titik 2 lagi, kemudian Rahman. Di bawahnya alamat misalnya, ini sebagai contoh aja, singkat aja ya, Kota Banda Aceh. Oke, kalau memang nanti alamatnya panjang ya silahkan teman-teman isi aja sendiri ya. Oke, sekarang benar nama yang tersebut di atas merupakan, nah ini udah nggak ada masalah, ini juga nggak ada masalah. Kalau ada tanda tangan seperti ini langsung aja saya kasih trik atau tips cepatnya ya. Karena teman-teman bisa juga menggunakan caranya seperti ini. Misalnya tekan enter aja 2 kali misalnya. Banda Aceh 1.
Oktober 2021. Sini ada kepala sekolah, koma. Kemudian di sini nama kepala sekolahnya misalnya. Kemudian di sini ada NIP-nya. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau bawa ke sebelah kanan ya, posisi sama seperti contoh ini, berarti kita harus geser ini lagi ke atas, ya geser indentnya ini. Klik yang bawah ya. Klik yang bawah, left indent. Ini cara yang pertama ya. Jadi cara yang pertama seperti ini, kita harus geser, klik di indentnya ini, yang bawah ya, yang paling bawah. Kita klik di sini. Nah, hasilnya sama seperti ini juga. Ini kita bisa kasih bold dan garis bawah. Nah, seperti ini misalnya. Atau ini kita kembalikan dulu ke stylenya. Kita kasih no spacing. Oke. Kemudian kita bawa lagi dia ke kanan. Sejajar seperti ini. Ini kita kasih bold dan underline. Oke. Cara seperti ini bisa, nggak masalah. Cuma yang jadi problem adalah mungkin bagi pemula nantinya bisa jadi kewalahan pada saat menggeser-geser indentnya ini. Karena di sini ada 3 nih ya, ada yang atasnya line indentnya, kemudian ada left indentnya, ada 2 seperti ini. Dan nanti ada video khusus yang akan kita membahas khusus tentang tentang indent ini. Karena di sini kita fokusnya membuat surat, ya kita nggak akan bahas ini. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah ini khusus bagi pemula, ini agak membingungkan kalau geser-geser ini. Nah, gimana kalau saya kasih teman-teman tipsnya yang paling mudah untuk membuat tanda tangan seperti ini atau space tanda tangan ini? Karena dengan cara yang seperti tadi sangat membingungkan, apalagi kalau memang tanda tangannya ada sampai 3 tanda tangan misalnya. Misalnya ada surat keterangan jual beli, itu kan ada saksi ya, ada saksi 1, saksi 2 ya, pihak pertama, pihak kedua. Ini bisa jadi sampai 3 atau 4 tanda tangan. Dan kalau kita menggunakan indent ini sangat membingungkan. Nah, ada cara yang paling mudah. Kita bisa klik di insert, kemudian pilih, biar nggak membingungkan saya maximize dulu. Nah, kita pilih text box ini, text box, kemudian pilih yang pertama aja. Jadi abaikan yang lain, pilih yang pertama, yang simple text box ini. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Nggak usah bingung dengan tag yang ada di dalamnya, ini hanya sebagai contohnya aja. Kita bisa aja kalau memang udah kita ketik di sini, bisa kita copy atau kita ketik ulang juga bisa. Misalnya saya ketik ulang ya, Banda Aceh 01 Oktober 2021. Oke, saya enter, kemudian kepala sekolah, koma, saya enter 2 kali. Oke, saya enter lagi. Ada NIP 567810. Oke. Ini sama seperti tadi perlakuannya di home, kemudian no spacing, kemudian ini saya kasih bold, kemudian underline, kemudian nah, udah selesai ya. Nah, bedanya ini lebih mudah kita posisikan. Kalau tadi untuk memposisikan dia, ini saya geser sini dulu. Ya, saya geser sini dulu ya. Kalau ini, kalau saya mau memposisikan dia, berarti saya harus blok dulu. Kemudian saya pilih indentnya ini, kemudian saya geser. Jadi permasalahannya kalau teman-teman salah blok, misalnya terblok yang ini aja, ya. Kemudian teman-teman kliknya yang ini, yang atasnya aja. Jadinya seperti ini. Kemudian harus pilih lagi yang di bawahnya, geser lagi. Seperti ini. Nah, ini membingungkan dan bisa-bisa menghabiskan lebih banyak waktu, terutama bagi pemula. Oke. Nah, gimana dengan yang ini? Kalau ya ini tinggal teman-teman klik aja di sini sampai di pinggirnya, jangan di tengah-tengah, tapi di pinggirnya yang kira-kira di garis pinggirnya ini, di mana aja boleh, ya boleh di sini, di sini. Nah, ini klik tahan, kemudian bisa geser ke mana yang kita suka. Nah, bayangkan kalau memang ada beberapa tanda tangan, nantinya ada saksi 1, saksi 2, misalnya ada surat keterangan yang membutuhkan saksi yang membutuhkan banyak tanda tangan, itu tinggal geser-geser aja. Ya, nggak harus mikir tentang indent lagi, nggak perlu. Nah, ini bisa kita hapus yang ini. Nah, jadi kita pakai ini aja. Nah, jauh lebih mudah. Bisa kita posisikan dimanapun yang kita inginkan. Oke, mau di tengah, sebelah kiri, di bawah, atas, tinggal geser aja. Dan sekarang kita lihat lagi posisinya di mana, kira-kira di sini ya. Oke.
Nah, sekarang jadi problem berikutnya adalah ini kan ada garis pinggir. Nah, sementara di sini nggak ada garis pinggir. Kan lucu aja di space tanda tangan ada garis pinggirnya kayak kotak gitu. Nah, ini gampang aja, nggak perlu bingung. Teman-teman tinggal klik aja di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini kita maximize dulu ya. Kita klik aja di sini ya. Kemudian pilih shape format yang ini ya. Kemudian di sini ada shape outline. Oke, di shape outline klik, kemudian di sini pilih no outline. Kenapa harus pilih no outline? Karena kalau tidak kita pilih no outline, dia akan menampilkan garis pinggir, dan ini nggak cocok kalau kita gunakan garis pinggir untuk space tanda tangan. Kalau kita pilih yang warna, ya dia akan berwarna garis pinggirnya. Ini lebih nggak cocok lagi, apalagi untuk surat yang formal. Ya, masa space tanda tangannya ada warna pink, warna kuning, ya lucu aja ya. Jadi pilih no outline. Nah, kalau no outline udah aman, nggak ada masalah lagi, dan ini nggak ada garis pinggirnya lagi. Jadi hasilnya pun sama persis seperti format yang sudah ada di sini. Oke, kemudian ini bisa kita blok, kemudian kita kasih bold. Nah, di sini kita bisa perhatikan kalau memang formatnya mengharuskan teman-teman harus memposisikan data dari siswanya ini agak ke dalam sedikit dari isi surat lainnya. Kalau ini kan masih sejajar nih kan. Nah, nggak usah bingung, teman-teman bisa klik aja di sini. Di bawahnya ini seperti tadi ya, gunakan indent ini. Nah, ini pun agak membingungkan karena nggak sekalian dia gesernya. Jadi biar gampang, tekan aja tombol tab di keyboard sekali. Nah, seperti ini, langsung masuk sekali dia. Langsung masuk satu tab. Mau masuk lagi ke tengah, mungkin mau diposisikan lagi ke dalamnya seperti ini. Nah, ke kanan lagi, dan terus seperti ini. Kita samakan aja dengan contoh format ini. Nah, jadi seperti ini dan sudah selesai. Jadi gampang ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti tutorial-tutorial atau video-video sebelumnya di playlist ini, teman-teman pasti gampang dalam membuat surat keterangan seperti ini. Sekali lagi, ini hanya sebagai contoh, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan format surat keterangan ataupun surat apapun di tempat teman-teman bekerja atau di tempat teman-teman belajar, atau mungkin nanti akan mengikuti ujian. Nanti disesuaikan aja. Di sini saya cuma menyampaikan tips dan triknya aja. Oke, demikian untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan buat headernya, kita akan buat kop suratnya. Jadi di video berikutnya kita akan membuat header and footer ya. Kita akan buat kop suratnya. Ada kop surat di sini, ada logo di sini, dan itu lebih seru lagi. Caranya juga simple. Seperti apa nanti kita akan bahas di video berikutnya. Pastikan teman-teman terus mengikuti channel Karata Tekno ini dan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi setiap ada video terbaru yang saya upload. Jadi tidak ketinggalan nantinya. Oke, silahkan share ke teman-teman yang lainnya jika teman-teman merasa video ini ataupun semua video di Karata Tekno ini bisa membantu teman-teman yang lainnya supaya video-video di sini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang membahas tentang header and footer, terutama tentang kop surat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.